Izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari satu Almira Putri Aida NPM 18101044, yang kedua Davitra Aisyah Awahah dengan NPM 1810104446, dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 10, yaitu konsep pendapatan atau revenue. Konsep pendapatan sendiri sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Hal ini disebabkan karena konsep tersebut secara umum berhubungan dengan prosedur akuntansi tertentu, tipe perubahan nilai tertentu, dan aturan-aturan yang bersifat anggapan dalam menentukan kapan pendapatan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian, ada kecenderungan bahwa pengertian pendapatan dikaitkan dengan masalah pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu ada karakteristik pendapatan. Yang pertama A. Pengertian dari pendapatan. Patton dan Littleson pada tahun 1940 menyatakan bahwa pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Aspek fisik melibatkan hal seperti kegiatan menghasilkan dan menjual output, objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri. Sedangkan untuk aliran moneter melibatkan yaitu peristiwa naiknya nilai perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan output, dan yang selanjutnya yaitu objek peristiwa berupa jumlah rupiah aktiva yang dihasilkan atau dijual. Pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba apabila pendapatan tersebut ditinjau dari aspek fisiknya. Kemudian, apabila dilihat dari aspek moneternya, pendapatan tersebut dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Jadi, atas dasar konsep kesatuan usaha, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk aktiva ke dalam sebuah perusahaan. Nah, APB tahun 1970 statement nomor 4 disebutkan bahwa pendapatan merupakan kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan PABU yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Kemudian, konsep kesatuan usaha mengartikan bahwa pendapatan merupakan aliran aktiva baru yang masuk ke dalam sebuah perusahaan. Sedangkan konsep kesatuan pemilik mengartikan bahwa pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha. Kemudian, sebaliknya dilihat dari konsep kesatuan pemilik, pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha. Potensi jasa tersebut dapat berupa biaya-biaya yang dapat dibebankan pada pendapatan. Apabila dilihat dari hubungan artikulasi laporan keuangan, pengertian pendapatan sebagai kenaikan aktiva kotor akan lebih bermakna daripada pengertian pendapatan yang didasarkan pada konsep neto. Atas dasar artikulasi tersebut, pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan aktiva atau penurunan hutang. Jadi, pendapatan merupakan kenaikan aktiva perusahaan dan bukan kenaikan kekayaan pemilik. Yang B yaitu pendapatan dan untung atau gains. Penafsiran yang berbeda tentang pendapatan dapat dilihat dari pandangan yang berlainan mengenai apa yang harus dimasukkan sebagai elemen pendapatan. Hal ini disebabkan jumlah rupiah aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi. Namun demikian, tidak semua transaksi menunjukkan adanya timbul suatu pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari beberapa hal yang disebutkan oleh Suwarjono pada tahun 1989. Di antaranya yaitu 1. Transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. Yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan, seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Yang ketiga, adanya hadiah atau sumbangan atau temuan. Dan yang keempat, yaitu penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Dari keempat elemen tersebut,
Hanya nomor 4 atau penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa yang merupakan benar-benar sumber utama pendapatan. Namun demikian, penentuan elemen pendapatan sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan elemen pendapatan, yaitu satu, pandangan yang secara luas, mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi, semua perubahan aktiva yang disebabkan dari kegiatan nomor 2 dan nomor 4 yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan sebagai bagian dari elemen pendapatan. Kemudian, pandangan yang lebih sempit, di mana pandangan tersebut menyebutkan bahwa pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen untung atau gains yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Kemudian, pandangan menurut yang lebih sempit ini mengutamakan elemen pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan yang menjadi tujuan utama perusahaan. Sementara untung atau gains merupakan aliran aktiva yang masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. IAI mendefinisikan untung sebagai bagian yang terpisah dari pendapatan. PSAK nomor 23 halaman 23.1 menyebutkan bahwa penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pemisahan pendapatan dan keuntungan atau gains memungkinkan akan adanya informasi yang lebih informatif bagi pemakai laporan keuntungan dibandingkan apabila memasukkan laporan keuntungan sebagai bagian dari pendapatan. Yang kedua ada pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan adanya ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau yang akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan di antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Kemudian, apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan atas hal-hal tersebut dapat dihiraukan. 3 alasan yang mendukung perlakuan ini diantaranya yaitu 1. Pada tingkat potongan yang lebih rendah, jumlah relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Contohnya, penjualan secara kredit dengan potongan 10% dan akan dibayarkan dalam 60 hari akan menghasilkan potongan kurang dari 2% dari total pendapatan, yaitu 2/12 dikali 10%. Kemudian yang kedua, karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan, di mana potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi, apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. Yang ketiga, penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai dengan potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Kriteria pengukuran pendapatan tersebut menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi penjualan. Kemudian, secara umum, rupiah neto merupakan dasar yang paling tepat dibandingkan dengan jumlah kotor. Oleh karenanya, potongan tunai menjadi sarana dalam penentuan harga jual. Maka jumlah rupiah penjualan yang efektif adalah jumlah rupiah neto. Jumlah rupiah tersebut menunjukkan harga pasar yang sebenarnya dari harga barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa semua potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan atau rekening penilaian, bukan sebagai komponen biaya. Yang ketiga yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda tapi saling mendukung.
umum yang sering digunakan untuk menjelaskan pendapatan. Nah, ilmu proses ataupun pembentukan pendapatan ini berkaitan dengan kapan sih pendapatan dianggap terbentuk, sedang realisasi itu berkaitan dengan pertanyaan kapan pendapatan tersebut dianggap terrealisasi dalam suatu transaksi. Ada dua konsep yang digunakan untuk mengakui pendapatan ke dalam struktur akuntansi sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang pertama itu yang A, ada proses pembentukan pendapatan atau earning process. Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan ini dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Kemudian yang B yaitu ada realisasi pendapatan, di mana konsep realisasi pendapatan berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi pendapatan merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Dalam konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan ini ditandai oleh dua kejadian. Yang pertama itu adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain melalui kegiatan penjualan yang sah, dan yang kedua itu diperolehnya aktiva lain atau biasanya itu aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang kritis. Umumnya akuntan itu menggunakan konsep realisasi untuk menentukan peristiwa kritis yang akan dijadikan dasar dalam pembentukan waktu pengakuan pendapatan. Hal ini dilakukan karena sulitnya mengalokasikan pendapatan pada berbagai tahapan kegiatan operasi perusahaan. Peristiwa kritis yang dipilih menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan hutang dapat diperhitungkan secara tepat sehingga dapat diakui adanya pendapatan. Jadi ada yang A itu kriteria pengakuan pendapatan. Nah, secara umum ada dua kriteria pendapatan. Nah, menurut FASB sendiri tahun 1980 dalam SEC nomor 5, kriteria itu yang pertama itu pendapatannya itu telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi di mana barang hasil penukaran dapat segera diubah menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Kemudian yang kedua itu pendapatan telah terbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Kemudian kriteria yang kedua itu menurut pengakuan ini tuh bersifat teknis dikemukakan oleh KAM tahun 1990. Ada 3 kriterianya, yaitu ada keterukuran nilai aktiva karena pendapatan menyebabkan kenaikan nilai aktiva perusahaan yang sekaligus meningkatkan modal, maka kriteria ini merupakan salah satu kriteria yang dapat diterima. Kemudian ada terjadinya transaksi. Jadi pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Dan yang terakhir ada proses pembentukan pendapatan telah selesai. Untuk memperoleh pendapatan, perusahaan itu harus melakukan kegiatan memproduksi atau pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa ini merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan ini dapat dikatakan terbentuk apabila kegiatan yang menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai.
Kemudian menurut PSAK nomor 23 menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang itu harus diakui apabila seluruh kondisi di bawah tersebut dipenuhi. Yang pertama, perusahaan itu telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Kemudian menurut PSAK nomor 23 menyebutkan juga bahwa pendapatan dari penjualan jasa itu dapat diakui apabila jumlah pendapatan itu dapat diukur dengan andal. Kemudian besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal tenaga dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir itu biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Berdasarkan PSAK nomor 23, pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomis yang akan diterima perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, biaya yang terjadi dan biaya penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Nah, dari berbagai kriteria yang ada, mengakui pendapatan saat terjadinya penjualan merupakan dasar yang paling jelas. Karena pendapatan sudah terbentuk dan sekaligus terrealisasi, serta besarnya pendapatan dapat diukur dengan cukup pasti. Yang selanjutnya ada saat pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui meskipun produk masih dalam proses produksi. Persentase penyelesaian dapat digunakan untuk mengakui pendapatan tersebut. Biasanya banyak digunakan perusahaan kontraktor. Namun, pengakuan pendapatan dengan cara tersebut dapat dilakukan jika harga kontrak dan taksiran biaya penyelesaian serta kemajuan penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan. Taksiran tersebut bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan persentase biaya, yaitu dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua ada persentase penyelesaian fisik, yaitu dengan didasarkan pada tahap kemajuan proyek. Yang kedua ada pendapatan diakui saat produk selesai. Metode ini dapat tepat bagi industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, dan gandum. Produk yang dihasilkan memiliki harga pasti dan pemasarannya pun terjamin. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai. Di antaranya, harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat, tidak memerlukan biaya pemasaran, dan satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan. Namun, metode ini tidak dapat dibenarkan karena kegiatan produksi tanpa adanya transaksi penjualan tidak dapat dijadikan bukti yang objektif untuk mengakui pendapatan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan dengan cara ini memerlukan penjelasan dan alasan yang kuat sesuai dengan keadaan. Apabila sebelum produk selesai sudah terdapat kontrak yang jelas dan pasti, maka pendapatan dapat segera diakui. Yang ketiga itu ada pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan dengan metode ini adalah dasar yang paling jelas dan objektif. Karena sesuai dengan konsep dari Patton dan Littleton yang mengatakan bahwa pendapatan merupakan jumlah nominal yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah. Atas dasar alasan di atas, dapat dirumuskan bahwa saat penjualan dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai. Dasar yang digunakan untuk mengakui pendapatan ini yaitu didasarkan pada substansi ekonomi pada saat pembuatan faktur bersamaan dengan pengiriman barang, dan piutang pun dianggap cukup sebagai bukti adanya realisasi pendapatan. Namun, ada beberapa masalah lain pada metode ini. Yang pertama, biaya setelah penjualan.
Misalnya itu biaya penagihan piutang dan biaya garansi barang. Cara umum yang dilakukan untuk menghadapi biaya ini adalah dengan mendebit jumlah taksiran biaya dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke rekening cadangan. Yang kedua itu ada hak pengembalian barang. SFAS nomor 48 menyatakan bahwa pembeli berhak mengembalikan barang. Pendapatan dapat diakui apabila dapat memenuhi syarat. Contoh dari syaratnya itu seperti harga jual cukup pasti dan dapat ditentukan pada saat penjualan. Pembeli sudah membayar kepada penjual. Kewajiban membayar kepada penjual tidak berubah meskipun produk itu dicuri, hilang maupun terjadi kerusakan dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada penjualan jasa. Masalah yang sering muncul di sini adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa itu telah dilakukan. Jadi di sini tuh ada pedoman yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan jasa. Yang pertama, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan, maka pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut terlaksana. Yang kedua, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari berbagai macam tindakan, maka diakui pada saat periode pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, maka pendapatan diakui saat pelaksanaan pekerjaan tadi itu selesai. Yang keempat, ada pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Jika ada ketidakpastian mengenai pengumpulan piutang atas pendapatan, maka pendapatan dapat diakui sampai kas diterima. Ada beberapa pertimbangan alasan mengapa metode ini digunakan. Yang pertama, piutang yang timbul bukan merupakan aktiva yang memiliki daya beli murni. Yang kedua, semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar risiko piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, biaya sesudah penjualan biasanya lebih tinggi. Meskipun transaksi telah terjadi, ketidakpastian pengumpulan kas menjadi tidak dapat diandalkan, sehingga pendapatan baru diakui setelah kas betul-betul diterima. Dan selanjutnya ada pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18, namun akan berbeda tergantung pada hubungan pendapatan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. Yang pertama ada penjualan barang. Berdasarkan IAS 18, pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan resiko signifikan dan kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak menahan keterlibatan manajerial atau tidak memiliki kontrol terhadap penjualan. Yang ketiga, jumlah pendapatan dan biaya yang muncul atau akan muncul dapat diukur secara handal. Dan yang terakhir, entitas mungkin akan mendapatkan manfaat ekonomis yang mengalir kepadanya. Yang kedua, ada penyediaan jasa. Kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir ada pengakuan pendapatan saat produksi. Produk pertanian, tambang seperti emas, perak, dan baja adalah contoh kasus pengakuan pendapatan pada saat produksi. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi saat tanggal panen. Pengakuan pendapatan tersebut diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang masa datang dengan harga jual tetap. Risiko terkait barang pun ditanggung oleh pembeli. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.